Andy. Dan mantra yang aku kasih ke pacarku hampir bikin aku gila dan hampir mengakhiri hubunganku. Aku nggak suka pamer, tapi udah lama aku dan Andy itu kayak pasangan yang sempurna. Kami kenal waktu kelas 1 SMA. Dan jujur aja nih, waktu itu aku tuh pecundang. Aku cewek cupu yang nggak pernah punya pacar. Jadi waktu Andy mau jadian sama aku seneng banget. Hubungan kami penuh pelangi dan kupu-kupu. Semua orang bilang fase bulan madu bakal berlalu, tapi buat kita enggak. Dari awal aku ketemu dia, hidup itu sempurna. Kami melakukan semua bareng. Kami bahkan ambil kelas, punya hobi, dan suka cosplay bareng. Maksudku, pacar yang mau cosplay. Beruntung banget nggak sih? Tapi setelah beberapa bulan, situasi jadi agak aneh. Andy berhenti menghabiskan banyak waktu sama aku. Waktu aku minta dia ke rumahku, dia suka bilang dia sibuk. Dan waktu aku mendekati dia di lorong, aku lihat dia ngobrol sama Margie, salah satu anak kreatif. Jujur, aku panik. Tiba-tiba kelakuan dia berbeda. Aku sering nonton film, dan aku tahu ini artinya apa. Cowokku mikir untuk menjauh. Kalau aku ngomong sama dia, ini bakal bikin aku kelihatan posesif dan gila. Aku bakal kehilangan dia ke orang lain kalau aku nggak melakukan sesuatu. Aku cari di Google, putus asa berusaha mencari cara supaya dia nggak pergi. Dan saat itulah aku menemukan mantra pengikat. Pas banget. Aku bisa pakai sihir alam semesta untuk bikin dia nggak pernah mau pergi. Aku kumpulkan semua barang yang bisa aku ambil. Aku butuh rambut dia, yang ternyata nggak sesusah yang kalian pikir. Aku tinggal nunggu dia tidur, dan langsung aku cabut satu. Selanjutnya, aku butuh minyak, rambutku sendiri, dan beberapa tanaman berbeda dari dalam hutan. Aku lari ke dalam hutan di malam hari untuk mencarinya. Dan tahu nggak? Aku kelihatan kayak orang gila. Tapi hal membosankan gak akan membuahkan hasil dalam sebuah sihir. Setidaknya itu yang aku kira. Suatu malam, waktu aku udah punya semua bahan, aku kumpulkan semua barangku. Aku masukkan dalam mangkuk dan aku bakar sambil baca. Aku terikat pada Andy, dan Andy terikat padaku. Kami gak akan pernah terpisah. Kami gak akan pernah menjauh. Biarkan cinta itu datang apa adanya. Jujur, aku merasa bodoh waktu aku ngomong itu. Aku suka sihir, tapi ini rasanya bodoh dan websitenya terlihat lebih bodoh. Aks yang diperbarui, 48 jam lawan bau badan dan wangi. Nafas dan buang semuanya. Aku kira ini nggak berhasil. Tapi ternyata aku salah. Besoknya, pas sampai sekolah, aku lihat bunga di depan lokerku. Puluhan bunga mawar. Bukan satu buket, banyak. Aku nggak percaya apa yang aku lihat. Ada surat yang ditempel di lokerku yang menyuruh aku ke aula. Aku jalan ke sana sambil bawa bunga selagi gerombolan orang ngeciein aku. Jujur deh, aku merasa kayak putri. Waktu aku sampai, Andy berdiri di sana memegang lukisan kami. Dia bilang kalau hari ini anniversary 6 bulan kami dan aku berhak dapat sesuatu yang spesial. Di saat itu aku tahu mantraku berhasil. Dia menatapku seakan gak ada orang lain di dunia ini. Dan sejak saat itu, ini gak pernah berhenti. Di kelas, dia menatapku penuh kasih sayang. Di lorong, dia menggenggam tanganku dan menatapku begitu intens seakan aku kayak lagi di iklan pernikahan. Waktu kami sampai di parkiran setelah sekolah, dia bilang dia mau antar aku pulang. Dia nggak tahan ngebayangin kita naik mobil terpisah, jadi dia mau antar aku pulang. Sepanjang jalan, dia terus memegang tanganku. Dia bahkan melewati tanda berhenti karena dia ngeliatin aku terus. Udah bertahun-tahun aku nggak merasa sesenang ini. Ternyata cuma butuh rambut, minyak, dan beberapa tanaman untuk mengubah hidupku 180 derajat. Andy telepon aku hampir tiap jam untuk bilang dia sayang padaku. Aku pikir itu menggemaskan.
Dia bawain aku mawar setiap pagi dan kirim aku video dia nyanyi Nina Bobo setiap malam. Semua orang cemburu dan aku senang banget. Lalu semua berubah. Telepon setiap jam itu berubah jadi telepon setiap 10 menit. Aku nggak bisa naik mobil sama dia lagi karena dia nabrak tempat sampah waktu dia ngeliatin aku. Amit-amit, gimana kalau dia nabrak yang lain? Hidupku bisa berakhir. Tapi itu baru awal mulanya. Andy mulai datang ke rumahku tanpa bilang dulu. Waktu orang tuaku nyuruh dia pulang, dia suruh aku video call sama dia sampai aku tidur. Dan waktu aku kebangun untuk pipis di tengah malam, dia masih ada di sana, menatap ke arahku. Di sekolah, dia bahkan nyoba ngikutin aku ke kamar mandi karena dia nggak kuat berpisah sama aku. Iya, mungkin kamu pikir itu gila. Tapi mau tahu apa yang lebih gila lagi? Yaitu dia beneran ngikutin aku ke kamar mandi. Waktu dia melakukan itu, kepala sekolah menangkapnya dan menghukumnya. Dia bilang dia nggak mau dihukum kalau aku nggak ada, karena dia nggak akan bisa terpisah sama aku. Dan dia bilang ini di depan semua orang di lorong. Dalam beberapa hari, semua orang ngomongin kalau pacarku kayak stalker. Waktu dia dihukum, aku jadi harus bikin diriku dihukum juga karena aku takut ngebayangin apa yang bakal dia lakuin kalau kami nggak bareng. Sepanjang hukuman dia ngasih surat cinta padaku. Aku suruh dia berhenti karena takut kena masalah, tapi dia malah ngasih lebih banyak. Aku mulai merasa kayak mau gila. Aku butuh ruangan dan aku butuh itu sekarang. Kalau mantra pengikat bikin jadi gini, pasti ada mantra untuk membalikannya. Untungnya, aku menemukannya. Sayangnya, ini harus dilakukan di dalam kamarnya. Aku harus menjauhi dia dariku, menyelinap ke dalam kamarnya dan melakukan mantranya sebelum dia sadar. Aku punya rencana. Suatu hari, aku pura-pura sakit dan gak ke sekolah tanpa ngasih tahu dia sampai dia udah di kelas. Dia janji bakal langsung ke rumahku habis sekolah. Dan itulah saatnya aku menjalankan rencanaku. Aku bersepeda ke rumahnya. Waktu orang tua dia pergi, aku naik ke balkon dia dan buka kunci pintunya. Untuk mantranya, aku butuh celana dalam dia, rambut dia, dan rambutku. Melihat 3 barang itu bersama benar-benar menjijikan. Aku gabung mereka jadi satu dan aku bakar. Waktu aku mulai mengucapkan mantranya, alarm kebakaran mulai berbunyi. Aku panik dan mikir apa yang harus aku lakukan. Aku berhasil mematikan apinya, tapi alarmnya nggak mau berhenti berbunyi. Aku bisa lihat para tetangga berkumpul di luar. Orang-orang telepon pemadam kebakaran. Aku nggak boleh ketahuan di sini. Apa yang harus aku lakukan? Sembunyi. Aku lagi ngebakar celana dalam pacarku yang gila. Itulah saatnya aku dengar langkah kaki naik ke atas. Aku berusaha sembunyi di bawah kasur, tapi aku terlambat. Kagetnya, Andy yang masuk ke dalam kamar. Dan dia terlihat khawatir. Aku pikir dia bakal nangis atau panik. Tapi dia cuma ketawa. Dia memegang tanganku dan duduk denganku. Aku kaget kamu bertahan selama ini, katanya. Waktu aku tanya apa yang dia maksud, dia menjelaskan. Ternyata waktu aku melakukan mantra pengikat, Andy lagi di rumahku, siap-siap ngasih kejutan lebih awal untuk anniversary kami. Dia bayar Margie untuk melukis kami. Tapi sebelum dia masuk kamarku, dia dengar aku melakukan mantranya. Dia tahu ini salah, tapi dia berlaku gila dan posesif setiap saat dengan harapan aku bakal ngomong ke dia. Bukannya menyelesaikan masalah kita dengan sihir. Dia maksudnya cuma bercanda, tapi ini malah jadi keluar kendali. Yang dia lakukan itu salah. Tapi ini bikin aku menyadari sesuatu. Harusnya aku nggak takut untuk menyuarakan kekhawatiranku padanya. Di hubungan yang sehat, kamu harus komunikasi. Kamu nggak boleh menunggu alam semesta atau keajaiban untuk memperbaiki hubunganmu. Cuma kamu dan pasangan kamu yang bisa melakukan itu. Sejak saat itu, aku dan Andy sudah memperbaiki hubungan kami. Kami ngomongin semua yang kami pikirkan dan rasakan. Dan aku merasa benar-benar didengar dan dimengerti olehnya. Aku cuma berharap aku nggak perlu mantra palsu buat sampai ke titik ini. Suka cerita tadi?
Jangan lupa untuk like, komen,